nutup ke arah Chow di 3 band atas dari Alter Ego. Bener-bener coba untuk ada assassin gameplay lagi yang bisa dimain-main nantinya dari Rime. Siapa tahu mereka mau ambil Kalea dulu kan? Itu Kalea pun potensi banget bandingkan itu. Yang main lebih ini ya berarti ya. Baxia ya, oke. Ini kalau ngomongin ke Baxia, kayaknya bisa di beberapa positioning kan untuk Alter Ego. Mereka bisa di arah jungler, mereka juga bisa di arah roamer. Cuma ngomongin Baxia yang dibuka di awal, ini mereka udah harus siapin sih. Onyx bukan hanya tentang fleksibel hero, tapi dia juga sambil counter yang fleksibel. Itu yang harus mereka siapkan. Waduh, Cici. ya kita merupakan sedikit ya, bahkan Cici yang tidak di-ban ternyata yang biasanya menjadi prioritas juga untuk Alter Ego diambil dan ternyata dilepaskannya Cici karena memang Arnold yang mau dipakai oleh Alter Ego. Jadi kalau lane-nya sebenarnya sama-sama kuat ya, tinggal lane slotnya ini nanti seperti apa kita Ya, tapi dengan Arnold yang kemarin tampilnya memukau sekali yang dipegang oleh Nino. Jadi chance-nya tetap Arnold akan di XP harusnya. Tapi respon dari Onyx nih setelah melihat juga Harit yang diambil oleh Alter Ego. Mau coba untuk main combo bersama dengan Gatot Kaca dulu kah sekarang? Langsung secure karena Granger, hero untuk Savero yang akan bermain. Ya mungkin tadi Gatot Kaca juga good option ya, karena bisa dikombinasikan. Kan ini sering kita lihat kalau lepas dua-duanya mereka satu tim itu susah untuk keluar dari area AOG yang sudah diciptakan juga. Tapi Granger lebih biar kelihatan pasti juga ya ketika lagi lane berhadapan dengan Harit dan bisa jadi jaminan nanti untuk di late game pasti. Kalau gue lihat sih Granger ini akan bermain dengan poking damage karena dia pertama mengantisipasi kalau misalnya dari Baxia ini berada di area jungler, jadi nggak masalah. Nanti kalau Baxianya tetap di jungler, tetap punya ada early damage dari Granger. Dan kedua, kalau Baxianya ada di roamer, early damage poking akan lebih dikeluarkan. Biarkan eksekutornya tetap berada di Sas, tetap ada di Lancelot dari Kairi. Dan kalau ngomongin Karanino dengan Arlott, mungkin aja ini Sun harus siapin match mid lane yang punya positioning yang bisa kita bilang hilang dari radar lah. Kayak Farsha, kita mainnya di rumput. Eve mainnya di rumput. Karena kalau enggak, Nino pasti akan matanya hijau ngeliat Sun. Tapi Valentina pun masih bisa loh untuk ambil final slash si available. Dan this is Kiboy nih, 8 game 5 kali pick untuk Gatot Kaca, 2 kali untuk Mindless. Jadi kalau memang masih mau dikejar, Gatot Kaca masih bisa nih kalau jadi combo dengan Cici. Iya, dan Chip loh yang di-ban juga sama Onyx. Yap. Iya, ini kita udah lama banget kan nggak ngeliat Chip yang hadir di MPL. Ada gelagat apa gitu loh ya, Cici yang di-ban ternyata. Oke, Hilda ban juga. Dan mungkin bisa ban lagi hero buat Kiboy ya. Kalau emang mau tutup Karagatotnya juga masih sangat-sangat possible dari Alter Ego untuk saat ini. Atau Sans, belum terlihat hero-nya. Masih ada Farsha juga kan. Oke. Masih ada Farsha, itu dia yang tadi kita sempat bahas ya. Dan kalau ngomongin karena Farsha yang akan di-ban, ini mungkin menjadi salah satu power Onyx early-nya yang akan ditutup. Mungkin akan ada hero yang lebih scaling dibandingkan Farsha. Oke. Tapi kalau memang mau menjaga di sini tetap sih kalau aku ya. Tapi Lunox. Wow, Lunox. Seperti kayak mereka udah saling membaca ya, kayak Chip yang tiba-tiba di ban, Lunox juga. Oke, yang mungkin juga ini adalah salah satu jawaban atas Harit dan juga bisa nge-meltdown Baxianya ya. Lunox udah mulai masuk radar lagi, tutup sama Alter Ego. Tapi untuk pick keempat, apakah akan membuka ke arah hero dari Kiboy terlebih dahulu, Om? Atau betternya ambil mid lane-nya dulu? Mungkin kalau mau secure Gatot Kaca sekarang adalah waktunya. Ya tentu 5 kali pick dari Kiboy ya. Dan juga ya bisa sinerginya jalan banget dengan Cici nanti kan buat kartu Badan ya. badan.
Oke, badan. Berarti ini benar-benar mau main front to back. Mereka menyambut loh. Mereka menyambut apa yang dimiliki dari tim Alter Ego. Berarti mereka memprediksikan kalau Rina ini akan pakai Baxia. Iya, langsung direspon ya dengan Hylos sebagai satu frontliner tambahan lagi dari Onyx, tapi dua yang akan langsung menjadi jawaban dari Alter Ego. Kemungkinan besar seperti apa yang Rangers bilang bahwa Baxianya akan ada di tangan dari Rini. Sementara Hijume apa yang akan dibawakan menuju ke arah mid lane? Karena hero-nya Sans juga masih dirahasiakan Om sejauh ini. Betul. Ya mungkin kalau mereka mau ya mereka bisa. From cinder to flame, I've shed the ashes of the Agresif. Gatot kaca bahkan diambil dengan Alter Ego juga. Jadi ya mungkin early aggression sementara ini akan membiarkan karirnya untuk tetap farming saja ya. Melawan dari objektif. Karena sudah jelas kan Arnold akan join tim awal musuh ke akhir ya kalau Dan Selena nih win rate 17%. Untuk di hari ini kita masih juga belum lihat ada kemenangan untuk Selena ya. Tapi Betul. apakah ini akan menjadi sebuah harapan dari Alter Ego untuk bisa memaksimalkan gimana power Selena dan juga Baxia nih, Kejaman? Ya, ini yang tadi sudah aku bilang. Dengan adanya Hylos, mereka sudah memprediksi Baxia akan ada di area jungle. Dan sekarang Selena ini akan antisipasi kalau misalnya Sans pakai hero-hero yang berada di ambush, berada di positioning. Among Mereka the bakal kemana? planes exists the equilibrium, Perbedaannya adalah which sekarang I was made for. posisinya yang masuk ini bukan Roamer sama EXP doang loh. Perbedaannya sekarang yang masuk Roamer, EXP sama jungle sama bot lanernya. Banyak Masuk ya. semua. Ini masuk semua. Jadi bermain dari front to back adalah sebuah jawaban yang sudah diantisipasi sama Onyx. Jujur, kalau gue ngeliat dari traffic, Onyx udah tahu akan seperti itu arahnya. Yap. Tapi ya kita akan lihat apakah kiprah dari Selena akan bisa membawa early yang cukup baik untuk Alter Ego. Tapi ngeliat lagi, Gift ini adalah salah satu hero kemenangan juga untuk Samsung. Ya, jangan lupa nih ya, trappingnya nih nanti. Kalau sampai pemain-pemain dari Alter Ego memang ada tim fight besar, mereka harus main front to back dan itu akan ditutup dengan real world manipulation. Alright, langsung saja kita menyaksikan membuka El Familia dengan keganasan kebarbaran mereka mengalahkan The Unbeatable. till the enemy reaches the battlefield. Sama-sama. Smash them. Sobat Mobile Legends, mana tepuk tangan di kolom komentar. Let's go, play up. Welcome to Tepuk tangan online, hore. Tapi ya dengan line up juga yang coba untuk dimatangkan harusnya dari Alter Ego. Lihat Hijume kembali nih yang akan bermain, tapi masalahnya bertemu dengan veteran Clash of Eras dari Sans juga. Sepanjang di season ini belum ada kekalahan sama sekali juga dan kayak gila Sans sudah kembali lagi Om. Ya gilanya ya, kayak udah tidak tersebutkan dulu. Sementara di bagian top ada freeze lane sedikit yang dilakukan oleh Lutfi. Jadi pressure-nya sangat masuk, lihat positioning yang bisa dibilang tidak terlalu bagus ya untuk Nino karena dia harus bermusuh. Sementara dari emblem setnya, Trill ternyata dibawa dengan lumayan lah ada damage juga untuk nge-backup nanti dengan satu Fury Hammer. Om, lihat Om, Lutfi. Lutfi ini dengan Vengeance, dengan emblem Agility, dia udah siapin dirinya akan tumbang nanti Om. Karena dia tahu, bermain front to back, dia ikat siapapun, dia nggak akan pulang. Karena dia akan terima semua damage yang diberikan. Sedangkan dia lihat sisanya Onyx akan nge-deliver damage. Nah, ini adalah salah satu tugas Nino yang mungkin nggak boleh kemakan oleh gameplay Lutfi. Dia tetap harus bisa comeback. Kita lihat Kairi merasa mau bermain dengan lancar dan sudah udah punya Attack Execution. Tapi Kairi nampaknya lebih sabar. Tidak mau terlalu terburu-buru karena backup dari Unbreakable bisa mengunci dia di dalam sana. Thank you juga untuk revitalize-nya ya, yang ngebuat dari Nino agak sedikit bertumbuh dari segi HP-nya dan rotasi yang dilakukan oleh Onyx menuju ke arah top lane ini belum mendapatkan harapan juga nih untuk dapetin poin kill. Tapi setidaknya kedisiplinan lagi yang coba untuk dicari sama Onyx, mereka tarik mundur, mereka akan memperkuat nantinya setup menuju ke arah turtle yang pertama. Oh my god, tadi yang karena pulang ke sana Hicu memang lebih dalam di point. Untuk menjadi perempuan untuk Nino. Tapi nampaknya Nino masih lebih Kairi. Masih punya satu jalan untuk pulang. Tidak mau tinggal diam. Kairi berhasil menghindari Fansel tapi lele dari Hicu yang almost is temporary in the bed. Kairi still survive in the mid lane. Wow, Kairi yang harus pulang dulu ya, walaupun dia selamat. Tapi akhirnya ini Alter Ego berhasil untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang lain, yaitu turtle. Yang pertama bisa didapatkan dan ini akan menambah lagi tensi agresivitas untuk bagaimana power dari Selena ini ngasih pressure terhadap Onyx Om.
Ya bukan hanya turtle yang mereka dapatkan juga, tapi Crips yang berhasil dicuri tadi untuk Alter Ego. Menekan level dari Kairi pastinya. Dan kita punya talent prediction dan semua sepakat. Waduh, 6 talent. ini sebenarnya bisa kita bilang ini adalah salah satu bukti kalau data itu membuat talent prediction berubah. Kita tahu dalam prediction jarang sama, tapi ternyata data nggak bisa bohong. Dan ini dia, mungkin kalau Alter Ego berhasil menumbangkan Onyx, biarkan 6 caster yang bertugas hari ini tertampar semua bolak-balik. Bukan Kayaknya udah biasa gak sih kita kayak gitu ya? Bener, ini bukan ditampar lagi, digebuk. Karena memang benar-benar kita ngeliat dari Onyx permainan yang flawless, apalagi juga dari Alter Ego yang kita masih mencari konsistensi dari Alter Ego tersebut ya, dengan topik tadi yang udah kita bahas di pregame. Dan sekarang early yang cukup baik, tapi seperti apa yang Wawan sampaikan, early ini tidak menjadi sebuah jaminan untuk dikonvert menjadi kemenangan juga gak sih Om? Ya karena mid game late game sih yang menjadi tanda tanya sebenarnya untuk Alter Ego ya. Mereka sering menang late game. Tapi mid game late game mereka itu yang belum kita lihat konsistensinya mereka beberapa juga. Tapi ternyata untuk berbagai macam role yang diisi dengan Alter Ego ini sempat untuk unggul ya, 4 bahkan ya, dari Romannya juga unggul. Meskipun tidak terlalu jauh memang. Cuma nanti tim fight besar sih yang harus kita nantikan, efek dari Suns dengan real world-nya akan seperti apa juga. Karena buat turtle yang pertama tadi memang tidak bisa dikontes sama sekali oleh Onyx. Di bagian cut gantian ya, Oke, lihat Suns, walaupun dia kena lele di sana, dari seorang Selena Hijume pun gak berani masuk lebih dalam. Kenapa? Pertama, udah munculin batang hidungnya Keyboy. Satu kali ketangkep itu berbahaya, yang ada malah kebalikannya Hijume keluarin flicker. Sedangkan Xavier di arah bottom lane mencoba one bar situation, mencoba menuju ke arah Turtle tanpa masuk dari tim Onyx. Mereka kali ini tidak mau kehilangan Turtle, dia dan langsung berjumpa from Kairi. Still Turtle yang dilakukan berhasil membuat perempuan dari tim Onyx mendapat dari kemenangan dengan tim Panika. Tapi nampaknya Kairi harus tenggelam di dalam damage yang cukup besar. Xavier datang untuk menutup tim fight yang bisa dimenangkan oleh Alter Ego. Dan tidak diam sampai situ aja. Xavier bahkan bersama dengan Luffy mengacak-acak 3 perputaran bersama. Yang tadinya diuntungkan oleh Alter Ego kali ini tidak bisa. Dan bahkan lele dari seorang Selena Hijume yang on point membuat Luffy termakan tenggelam di depan hadapan Nino. Wow, tapi bayaran juga coba untuk didapatkan oleh Onyx untuk menghancurkan satu buah outer middle turret yang cukup fatal pastinya. Karena ini vision dari Hijume bakal semakin terbatas dan awareness dari Onyx akan semakin meninggi. Tapi masalahnya Nino, ini kayaknya Arnold yang dikasih akan menjadi sebuah bahaya juga nih untuk Onyx. Wow deh kalau dia dari kemarin juga sebenarnya bahkan dari campaign 2 game berturut-turut kemarin. Tapi ya menit 5 hilang mid karat. Alter Ego mereka agak sedikit lost vision pastinya untuk di area midnya. Tapi selama mereka masih bisa menangin mungkin di lane yang berbeda. Oke lah buat Alter Ego juga. Arrow yang harus tepat juga dari Hijume. Ini menjadi sedikit ancaman juga untuk Onyx karena mereka bisa menghindari damage dari Hijume. Dan so far ya Nino dengan Oracle ya, first item setelah ada Fury Hammer yang dijual. Dari goldnya juga masih cukup unggul untuk duel antara GT plus Arnold. 1v1 ya yang terjadi juga, tapi masalahnya ada Rine yang coba untuk mencari Luffy. Oke, Luffy bakal coba ditarget oleh Rine, lele Selena dari Hijume. Gak berhasil mengenai, dan Onyx kali ini terlihat agak cukup kebingungan untuk dari sisi EXP lane-nya. Dan membuat kondisi Onyx agak cukup gak stabil untuk game ini. Dan ketika momen ini gak stabil, lihat mereka langsung mengarah ke arah Xavier. Mereka tahu Xavier akan bisa membawa kemenangan untuk mereka dengan Skyfisher-nya. Rotasi, bahkan sungainya dipegang oleh 3 orang loh. Iya, ada 3 orang ya, tapi enaknya juga ada Rep yang bisa ngebantuin vision dari Alter Ego akan semakin lebih up lagi dari segi awareness-nya. Kevin Fight ke belakang Kairi, masih coba untuk bertahan dengan pacarnya. Kairi yang mendapatkan satu tanpa membuat Kevin Fight akan ditekan Alter Ego dengan terlalu kuat. Ardi membawa damage dari magical dirinya. Meletuskan satu kaki boy di depan mata, bahkan Luffy sekarang mau ke depan sana. One hit. Tidak mau terlalu terburu-buru Nino untuk masuk dengan Vengeance yang dia miliki. Walaupun kalau kalkulasi aku tadi, dia masuk dengan Vengeance, tapi tetap bisa dapat poin. Tapi ditabrak lagi. Ditabrak lagi, Kairi masuk terlalu dalam retrasi di South Point. Dan Chapo! Puncher! Bukan menuju ke arah Kairi, tapi Finalist dari Nino menuju ke arah Xavier. Untungnya Xavier masih bisa bertahan di depan sana loh. Iya, dan juga Final Slash ini bahaya banget pastinya ya. Nino main Vengeance-nya juga luar biasa. Dan ada space juga yang akhirnya di-create untuk tadi Sekir menuju ke arah Turtle. Dan kali ini Alter Ego berhasil untuk bisa mendapatkan keunggulan demi keunggulannya. Dan Onyx, ini Xavier yang udah join the fight ternyata masih belum terlalu bisa panen poin kill. Ya,
Tapi minimal ya Onyx bisa nahan tadi buat internet-nya. Sapero kembali lagi ditelan, ditenggelamkan di depan sana. Nino berkuasa atas segalanya. Dan lihat di minggu ketiga episode season 16, Arnold menjadi hero yang memiliki 100% win rate dengan total 5 kali pick dan 5 kali ban. Arnold mengerikan untuk kali ini. Bener Arnold ya, bukan cuma sekedar dari hero-nya aja tapi pilotnya juga. Ini wow, tapi ada Eltru nih. Ada cewek boy kayak yang Elza. Halo, ini dia. Lihat ya, ini Halo. keluarga Cemara ya. Pilus, gemeres banget Pilus. Rambutnya kayak Jack gue lihat-lihat ya. Nah, kalian juga bisa mengunjungi ya channel official streamer MPL ID. Itu nonton loh sampai pakai. Nah, ini lihat walaupun jersinya berbeda, tapi mereka tetap satu keluarga. Itu dia. Emang keluarga Cemara tuh memang ini ya lucu ya. Aduh. Ini Elzert masih bingung ya kayaknya. Tapi untuk sekarang dari alter ego mereka kembali ya bisa mendapatkan pressure-nya. Tapi tabrakan Antara bukan dari depan sana langsung ditutup oleh Alex. Tapi print dari seorang Sapero saat tidak bisa terelakkan lagi harus tumbang di depan sana. Nino mengusir mundur Luffy. Keyboy cuma menjadi samsat di depan sana. Kairi nampaknya untuk mencoba melakukan kontes dia relakan. Dia ikhlaskan sehingga dia melakukan pendorongan di lane bawahnya. Ketimbang harus ikut team fight. Benar-benar tidak terelakkan kali ini. Alex after kejadiannya momentumnya sangat pas. Tapi ini juga kayak Onyx mereka kesulitan untuk mengantisipasi siapapun yang masuk. Gak ada sisi power secara pasti juga dari Onyx itu sendiri. Sementara dengan adanya presensi dari Nino tadi menuju ke arah satu buah orange buff, ada space lagi yang bisa di-create. Secure menuju ke arah Lord yang pertama untuk alter ego. Walaupun kelihatannya mereka mendominasi sebenarnya, tapi dari gold gap-nya juga nggak terlampau jauh banget Om. Ya mungkin masih bisa dikejar ya untuk Onyx sendiri. Tapi Hunter Strike dan juga Oracle nih akan buat Nino dan Hijume menyelesaikan Glowing One buat second item dia. Karena untuk di awal-awal ada Baxia ya yang menutupi dari efek-efek lifesteal dari lawannya juga. Dan untuk Onyx-nya sekarang ya. Jadi PR-nya pastinya tadi kita melihat bagaimana Suns ketika sedang berdiri diam tadi langsung ditabrak dengan After of Guardian. Atau bahkan bisa juga langsung ditabrak dengan Unit yang dimainkan oleh Rine. Jadi cukup berbahaya untuk Onyx kalau mereka memang stay dari satu posisi sehingga ya ini Suns harus benar-benar bisa memperhatikan posisi dia ketika sedang membuka reward manipulation atau sedang berada di bagian belakang. Betul Om. Dan ini kita lihat, ingat ya, dari data statistik BMKB, untuk Onyx masih 100% dari gamenya. Dan kalau ini game didapatkan alter ego, ini akan menjadi pecah telur untuk Onyx. Dan para pasukan dari alter ego tidak akan melepaskan keuntungan yang sudah mereka dapatkan. Mereka akan coba terus mempres, membuat para pasukan dari tim Onyx kewalahan. Lihat, nafas dari tim Onyx akan tercekik untuk di game pertama kali ini. Iya bener-bener ya, ini udah terlihat bagaimana dominasi dari alter ego dan game rap 100%. Akankah bisa dipecahkan juga oleh alter ego untuk kali ini? Karena pressure yang sedang diberikan juga ini rasa besar. Karena sekarang udah ditabrak. Tergantian, berhasil dapatkan lebih tapi kayak bisa keras mau. Tapi bisa sekarang pelanggar reward manipulation dan terlalu jauh dan bisa tercapai. Lalu berjalan di alter ego. Malah waktu yang termakan. Bahkan di pasar Alex akan menjadi korban jiwa bersama dengan Keyboy. Tapi Kairi dengan double puncher masih bisa selamat. Ritual para pasukan dari tim Onyx mereka cuma punya deal damage dari depan. Mereka cuma punya Death Sonata. Mereka punya Rhapsody. Udah Death dan sedangkan semuanya ditelan oleh Rine. Seakan-akan Rine tembak aku. Serang aku. Ayo pukul aku gitu ya. Tapi Nino bener-bener luar biasa bagaimana Arnold yang dimaksimalkan. Tadi juga akhirnya men-trigger satu buah Phantom Execution dari Kairi-nya. Dan Nino masih belum bisa dipanis sama sekali Om. Jangan lupa ini ada 2 Radiant Armor ya, yang memang sudah diselesaikan oleh Alter Ego plus Rose Gold Meteor juga di tangan Nino. Extra damage, bisa nambahin shield juga nanti. Dan Radiant Armor ini yang akan mengurangi mungkin ya damage dari Eve sendiri. Ya nggak terlalu besar meskipun ada Divine Glaive yang sudah dibayar juga dengan Hans. Jadi untuk team fight dari front row-nya Alter Ego mereka sedang pegang karena mereka lagi unggul untuk itemnya. Dan bahkan ya meskipun Rine tertinggal levelnya ini masih akan bisa dikejar di 15. Sebentar lagi untuk Rine, sedangkan Kairi-nya belum ada poin kill sama sekali, jadi harus mencari jalan lain bagaimana untuk bisa menangin objektif. Karena kalau kita bicara soal front to back, alter ego mereka terlalu strong dengan Nino nih yang dari tadi juga belum tersentuh dengan EXP dan Arnold. Iya, banyak banget crowd controlnya ya.
Tapi jangan dilupakan ya, ini Xavero belum dapetin stamina maksimal. Jadi untuk Alter Ego harus bertahan, jangan sampai ngasih cicilan itu. Jangan sampai ngasih 1-2 poin kill dan lama-lama jadi untuk seorang Xavero. Itu harus diperhatikan juga dan lihat. Menuju ke arah Lord yang selanjutnya dilepaskan, diikhlaskan. Ini adalah salah satu wise decision sih. Karena mereka sadar Alter Ego terlalu kuat untuk menentu backnya. Kairi pun udah terlalu jauh. Yap, ngulur waktu mungkin ya dari Onyx yang sekarang coba untuk dimaksimalkan juga. Lebih cari yang pasti-pasti dulu dengan Sapphire menunjukkan purple buff ya. Karena tadi Kairi yang show di bawah, Alter Ego langsung burst down ke arah Lord yang akhirnya bisa menjadi daya dobrak tambahan lagi untuk bisa mendapatkan kemenangan. Karena Onyx mereka harus mundur dulu, mereka harus melakukan defensif terlebih dahulu. Dan bagaimana caranya untuk bisa mempunish frontliner dari Alter Ego juga ini masih cukup sulit Om. Ya, Arvi ya yang belum terpick off sama sekali. Dari goldnya juga ada perbedaan 2000 dibandingkan dengan Xavero. Sedangkan Kairi ini berusaha untuk menciptakan space buat teman-teman yang lain juga sekaligus untuk mengumpulkan ya pundi-pundi gold, tapi terpantau sorry si Kairi ini. Oke, Kairi bakal coba ditabrak oleh Rine, tapi itu dia tidak mau terlalu terburu-buru. Kairi kali ini mencoba untuk menghindari damage yang diberikan oleh Rine. Pancarnya ditahan banget karena dia tahu kalau udah pancar sama Phantom Execution yang keluar, udah pasti dikomit sama Alter Ego. Dan itu ditahan banget sama Kairi, sedangkan Nino di depan sana mencoba untuk menutup jalannya Lutfi. Ingat high ground defender, para pasukan dari tim Onyx mereka cuma punya sans. Kali ini coba untuk bermain, clear yang dilakukan, Lele berhasil dihindarkan, tapi dia ada top lane. Nino! Pada saat menuju ke arah seorang Keyboy, Keyboy dengan damage dari sama tidak bisa dihentikan, damage terlalu besar. Xavero tidak bisa memakan siapapun di belakang sana, bahkan Kairi hampir ter-take down. Almost never enough, Arvi masih mau lebih dan meledak! Lutfi-nya meledak, astaga Lutfi meledak di depan sana, damage dari Arvi tidak bisa terbendung. Wah, terlihat ya Onyx masih belum menemukan jawaban bagaimana caranya untuk bisa menangkap pemain-pemain dari Alter Ego. Karena sekarang Alter Ego mereka masih akan memberikan tekanan. Oke, Alter Ego memberikan tekanan ketika best turret, dan turret terpecah. Kali ini datang ke terkena deportasi, best menggunakan sangat bebas. Apakah game dari Alter Ego kali ini berhasil mendapatkan satu dan memecahkan kalau wanita Onyx? Hampir saja kita akan keluar ya. Ini masih belum masuk, masih bisa tamat mata. Xavero tidak bisa masuk di dalam lagi dan Keyboy mudah semaksimal mungkin. The best dilakukan, fokus pada base-nya dan Alter Ego